Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja, dan untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan kapan pastinya dia akan datang. Kapan pastinya pertemuan fisik terjadi. Kalau tarot kan banyaknya halu-halu ya, suka yang halu-halu kan. Nah ya udah, kalau di aku di sini insya Allah aku nggak mau yang namanya halu. Jadi kalau kartunya terbuka apa ya aku akan baca apa. Kita juga lihat dari keadaan global ya teman-teman. Kalau masalah cinta itu pengaruh sama uang nggak sih Kak? Pengaruh. Ya kalau kalian memang ada hambatan, kalau salah satu dari kamu tidak kuat uangnya, apalagi kamu seorang pria, cinta itu akan susah, sangat susah didapatkan. Dan para wanita ya menunggu. Aku akan buka di sini untuk orang yang paling pertama akan ada pertemuan fisik dengan kamu. Ya, kalau kamu punya deretan pacar gitu, dia yang pertama nih nanti ketemu sama kamu. Kita akan lihat dia siapa. Yang pasti orang ini sudah sering ya ada sisi bantu-membantu. Entah kamu ke dia, dia ke kamu, ada sharing, ada giving, saling memberi dan menerima, dan orang ini mungkin sudah kau kenal lama ya, pasti orang lama. Pasti kalau saya bilang dia ini adalah orang yang love money, suka uang, karena Six of Pentacles ini bisa dari energi Taurus. Kemudian kita lihat di sini ada kartu Knight of Wands ya. Knight of Wands itu dari Sagittarius. Seseorang ini memiliki karakter dia itu berpetualang. Jadi dia suka hal-hal yang seru. Dia suka tiba-tiba kayak mencolok kemana ya. Bisa aja dia ini nomaden, atau dia bekerjanya tuh suka outdoor, suka jalan-jalan ya, berjalan, traveling, suka ke tempat-tempat yang jauh. Dia kuat kalau misalnya disuruh nyetir jauh gitu, atau perjalanan jauh ya, aku lihatnya. Dan mungkin energinya juga di sini kamu sama dia itu ada energi saling sama-sama apa ya, sama-sama bukan aku bilang bernafsu sih, tapi lebih kepada sama-sama suka, tapi sukanya benar-benar yang menggila gitu loh. Nah di sini ada kartu Eight of Cups, ini dari energi Pisces. Orangnya sekarang itu sedang mencari arti. Jadi sebetulnya ya, kamu punya kisah sama dia. Mungkin dia meninggalkan kamu, tetapi meninggalkannya bukan karena nggak suka sama kamu, tetapi mungkin dia terpaksa harus meninggalkan. Dia lebih kepada gini loh, mencari yang terbaik. Bukan mencari yang terbaik kamu nggak baik ya, tapi mencoba untuk mempelajari dirinya dan banyak kayak recovery gitu loh. Aku ngelihatnya sih memang ada spiritual journey sih, kayak ditempa sesuatu terus pergi gitu loh. Tapi bukan karena nggak suka sama kamu ya, bukan karena orang lain juga, tapi kayak aku nih kayak nggak pantas buat kamu. Jadi aku memang punya kamu, aku memang sudah mendapatkan kamu, tapi harus aku lepaskan, begitu ceritanya. Bisa jadi karena keadaan. Setelah itu dia fokus pada pertumbuhan personalnya dia. Kemudian ada energi dari King of Cups, ini tidak lain, tidak bukan adalah King of Scorpio. Aduh, Scorpio itu energinya adalah hangat dan dalam ya. Jadi
aku bisa melihat seseorang ini orangnya itu balance, ya. Orangnya kerap menyebalkan karena dia tidak bisa dia tuh tidak bisa cintanya lebih besar. Kalau kamu cinta lebih besar pasti ke Taurus, ya, atau energi Capricorn ya, Capricorn atau Virgo, tapi lebih ketara Taurus karena planetnya Venus ya. Itu mempengaruhi sifatnya juga. Dan yang aku lihat di sini, kalau King of Cups itu antara hati dengan kepala itu tuh harus sama. Jadi dia itu akan adil kalau misalnya dia bekerja ya waktunya bekerja. Kalau misalnya dia lagi nganggur gitu ya, belum tentu dia mau ngomongin cinta gitu. Aku tuh sampai ketawa karena memang teman-teman dari Scorpio tuh semuanya seperti itu gitu loh. Mereka tuh lebih kayak fokus kalau kerja kerja aja. Jadi kayak ya cinta juga dijaga, cuman bukan yang lebay gitu. Dan rata-rata menyebalkan sih. Apalagi kalau misalnya kamu di sini bucin gitu ya sama orang ini. Harus tahan-tahan. Aku nggak tahu kenapa ketawa gitu karena banyak case dengan Scorpio gitu teman-teman. Jadi bukan aku ya, tapi maksudnya aku punya ayah Scorpio. Temanku tuh rata-rata kayak banyak Scorpio gitu loh. Terus ya mereka tuh nyambung, kalau ngomong sama aku nyambung gitu. Cuman selalu masalahnya begitu gitu. Aku tuh lucu, mereka tuh sama karakternya semua. Baik, sangat hangat. Jadi dia tuh bisa memperlakukan kamu tuh kayak you are the only one gitu. Ya kan? Aduh, kalau bicara sama zodiak satu ini misterius, tapi itu kadang-kadang dia tuh apa ya? Kalau misalnya memang lagi mengiba gitu, lemah gitu. Makanya lucu gitu loh. Aku ngebahas Scorpio karena circle gue tuh Scorpio, ayahku tuh Scorpio, jadi aku tahu gelagatnya gimana, setianya kayak apa gitu teman-teman ya. Kartu Two of Wands. Ya jadi maksudnya banyak gitu loh yang kayak hatinya itu kayak bimbang gitu kalau sama Scorpio. Astaga. Di sini ada kartu Two of Wands. Aduh, jadi nggak konsen. Tapi kita happy aja kan ya. Sudah milih presiden kan yang penting. Two of Wands. Nah di sini saya melihat ada energi api ya. Energi api itu artinya dia tuh sesuatu yang positif gitu. Aku melihatnya dia itu orangnya adalah decision maker, mampu membuat sebuah keputusan, dan dia tuh punya planning yang memang dia tuh punya karakter yang kalau aku punya planning ini, aku tidak boleh mencela-mencela gitu. Ya, karakternya tuh lebih seperti kayak orang yang udah gigih. Nah, ini energinya ya, Two of Wands, dia ada energi dari Aries. Jadi mungkin ini adalah zodiak-zodiak dari orang tersebut. Nah, sekarang aku ingin membacakan karakternya ya. Bukan karakter sih, maksudnya lebih kepada dia yang bukan, sampai lupa dia yang datang. Pokoknya kita ikutin aja kartunya deh. Nah, oh iya, kapan ketemunya ya, kayak gitu-gitu. Oke. Aku tuh sampai lupa tema gara-gara ngebahas Scorpio ini. Eight of Pentacles, teman-teman, ya. Mengenai pertemuannya dengan kamu, kalau kita bicara Eight of Pentacles, orang ini memang sudah dan akan menepati janji. Karena Eight of Pentacles itu ada upaya. Aku suka kartu ini. Karena mengejar sesuatu itu butuh usaha dan upaya. Kita lihat ya, kalau dia berupaya untuk mendapatkan kamu, berarti ada faktor money ya. Karena Taurusnya juga jalan. Nah, di sini yang aku bisa lihat kartu Eight of Pentacles itu ibaratnya kayak mengejar apa yang aku mau, apa yang aku mau harus kudapatkan. Dan ada kartu Page of Swords. Page of Swords di sini dia tidak putus untuk kontak kamu. Saya lihatnya di sini ada yang sudah kontak, ya, ada yang sudah kontak, dan ada kartu Page of Swords itu ibaratnya
ya memang ingin membuka komunikasi, bahkan ada yang sudah kontak di sini. Nah, kita kalau bicara mengenai Knight of Swords, berarti memang ada penekanan harus. Ya, Knight of Swords itu kan kartunya Gemini. Jadi segala ritmenya kalau dibilang kapankah itu bisa sangat cepat. Aku bisa bilang di sini ya teman-teman, kapankah dia tuh bisa datang ya. Paling cepat di bulan pertengahan Mei ke Juni. Pada bulannya Gemini yaitu Mei 21 ke Juni 20. Paling lambat ada kartu Nine of Cups. Ya, Nine of Cups itu bicara di energi Pisces. Paling lambat itu di Februari 19 sampai Maret 20 di tahun depan. Itu yang aku bisa lihat. Jadi kamu harus menunggu selama rentang itu. Pastinya orang ini akan pertemuan fisik. Sebetulnya alasannya kenapa dia mau bertemu fisik dengan kamu, kita punya kartu Four of Wands dan ada kartu The Hierophant. Artinya apa? Artinya di sini dia menginginkan sebuah keseriusan. Kayaknya sudah capek. Aku udah capek nih bermain-main dengan cinta gitu ya. Aku pengen ada sebuah kejelasan. Nah, di sini pastinya kalian bertemu itu di dua kartu ini ya, teman-teman. Ini kartu tengah. Itu kartunya, niatannya, kemudian tujuannya. Kita lihat lagi di sini. Yang membuat dia lama ketemu sama kamu apa? Di sini ada kartu Not For You. Dia tuh selalu kayak ngerasa gini, aku tuh pantas nggak ya buat kamu? Apakah ada perbedaan? Dia merasa ada perbedaan dari sisi rezeki, materi ya, rezeki atau materi, kemudian kasta, strata dan lain-lain. Mungkin kamu di sini lebih handal daripada dia dari segi kehidupan gitu. Tapi kan ini tuh ada perasaan dia, siapalah aku? Siapalah aku? Dia tuh selalu merasa kayak nggak pantas bersanding sama kamu karena mungkin ada hidupnya yang berantakan ya, kita nggak pernah tahu nih, kisahnya orang tuh kan berbeda-beda ya. Kayak aku misalnya, aku suka sama Brad Pitt tapi aku sadar diri gitu loh, Brad Pitt siapa ya kan, aktor, nggak mungkin dong tiba-tiba ke Indonesia tiba-tiba ngelamar aku gitu kan, itu hanya mimpi di siang hari gitu loh. Nah, Not For You itu lebih kepada memantaskan diri. Cara memantaskan diri seperti apa? Orang tuh tahu, misalnya gini, kamu kerjanya bagus, ya kan? Kamu hidupmu teratur. Sementara dia di sini baru kena cobaan. Mungkin dalam artinya dia di sini itu kayak nggak bisa diandalin buat kamu. Dia mau bantu kamu, mungkin nggak bisa. Mungkin beda dengan dulu. Ini keadaan dia sekarang loh ya. Dia merasa tidak pantas. Gue kayak apa ya? Kayak upik abu aja nih, kayak gitu. Nanti kalau sama kamu nanti ada diketawain orang. Nah, itu udah pikiran kayak gitu teman-teman, pesimis ya. Tuh, yang kedua, aku bisa merasakan energinya nih building blocks. Jadi bener-bener kayak dia tuh kayak narik diri gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, tapi dia tuh menarik diri, membangun batas ya antara dia ke orang lain. Jadi dia nih sekarang ini energinya lebih kayak tertutup sekali. Nah, di sini go the distance. Sekarang ini dia tuh kayak berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk kayak membalikkan keadaan. Go the distance itu dia tuh pengen kayak melompat lebih jauh, pergi jauh gitu. Ada perasaan kayak pengen pergi, aku pengen ngilang, energinya tuh yang kayak aku pengen kayak mengadu nasib. Ya bisa aja di sini energinya lagi jauh dari kamu. Mungkin dia nggak di satu kota sama kamu, mungkin satu kota tapi nggak ketemu, belum mau ketemu. Karena dia masih kayak minder, nggak percaya diri, atau mungkin
caranya menemui kamu mungkin nggak ada. Dulu dia mungkin punya kendaraan, bisa pakai mobil, bisa apa. Sekarang bisa aja kan, semuanya dijual habis. Kita nggak tahu, gitu. Karena jujur loh teman-teman, tahun 2029, 2020 ya, itu tuh nggak semua orang kayaknya bisa bertahan gitu loh. Maksudnya pasti ada yang hilang habis-habisan. Coba kamu komen di sini, bener nggak sih pada saat COVID itu habis-habisan banget? Di sini ada kartu yin. Sebetulnya energi dia menjauh dari siapapun ya, itu karena dia butuh ketenangan di sini. Aku lagi nangkep dia ini lebih banyak berdiam diri, lagi banyak ke ranah spiritual ya. Kemudian lebih banyak penerapan spiritual, bagaimana semesta itu memberikan ujian sama dia. Dia mencoba untuk bersabar di sini, berusaha untuk tetap seimbang dan gak gila. Itu aja udah bersyukur. Gitu. Come to the edge. Dia tuh selalu ada kayak perasaan ini akhir dari hidup gue. Gue tuh gak mungkin kayak mencetak uang lagi, gue tuh nggak mungkin kayak berbalik baik lagi, kehidupanku tuh nggak kayak sama, dan aku tuh sudah mepet nih, sudah di ambang batas ya. Energinya sekarang yang aku rasakan seperti itu. Ini aku berusaha untuk membuka kartu positif gitu loh, dan dia mempertanyakan kenapa seperti ini. Ini aku bisa ngerasain ya, jiwanya dia ya teman-teman itu sedang pengen diem. Dan kalau dia bilang dia suka sama kamu, iya, tapi kayak ngerasa pantas nggak sih? Kayak gini loh, aku nih perusak gini. Aku takut kalau misalnya aku masuk ke dalam kehidupan kamu saat-saat ini, akunya lagi nggak stabil, akunya nggak bagus, kamunya juga nanti kecewa. Makanya dia menunggu sekitar bulan Mei Juni ya, yang seperti aku bilang, atau di Februari 19 sampai Maret 20 maksimalnya tahun depan. Itu baru bener-bener yang kalau aku bilang clear up semuanya di tahun depan gitu teman-teman. Jadi ya kalau aku bisa bilang di sini sih, orang ini tuh bukan nggak mau karena dia memang menolak kamu, nggak ya. Energinya tuh hanya dari keadaan, semua dari keadaan. Semoga presiden yang sudah kita pilih dan sudah ada ketentuannya itu bisa membawa Indonesia lebih maju, supaya apa? Uang lancar, cintanya pun jalan, seperti itu. Kalau kamu bertanya apakah dia di sini masih sendiri, ada kemungkinan besar dia masih sendiri karena dia tidak bisa berhenti terobsesi dengan dirimu. Yang kedua, ada kartu Eight of Cups tuh. Tadi kita keluar ya, Eight of Cups ya. Aku tuh meninggalkan segala kekecewaan yang ada. Jadi ya, mungkin apa yang sudah diraih hilang, habis, dia pergi. Sekarang lagi banyak dan lagi berat banget hidupnya. I have a lot on my plate. Aku tuh kayaknya riwah, padat ya. Tapi kamu tuh bisa memberikan energi semangat buat aku. Kamu yang terus sabar buat aku dan mendorong aku supaya aku tidak lumpuh. Ya. Kamu punya energi yang menyembuhkan aku. Dia merasa mendapatkan ketenangan. Aku nggak ragu-ragu sih teman-teman. Mungkin ini adalah jodoh kamu. Mungkin ini adalah orang yang memang terbaik buat kamu. Cintanya tuh begitu kuat, sampai kadang dia tuh takut. Jadi bukan karena dia nolak kamu, mungkin karena dia merasa nggak pantas. I want to dance with you berarti inginnya ada sebuah sentuhan atau ingin ada pertemuan ya, kita ibaratkan seperti itu. Karena nggak mungkin kan kamu ketemu dansa-dansa gemoy gitu kan, nggak mungkin ya kan. Siapa tahu pilihan kalian beda loh. Oke teman-teman, sebelum aku akhiri, aku ingatkan dilarang untuk mengambil mengambil
cuplikan untuk tayangan kemanapun, diupload, reupload itu nggak bagus ya. Karena di sini aku juga menjual Le Aura. Kalau kalian re-upload, kasihan yang beli Le Aura nanti susah mau kemana. Ditambah lagi kan yang re-upload itu bukan pembaca tarot rata-rata, cuman fans. Nah kalau fans itu mendingan gak usah, mendingan kalian itu buat konten, tetapi kalian tuh reaction itu lebih bagus daripada kalian ngambil konten orang terus udah di re-upload tanpa reaction. Mendingan di reaction ya. Ini Le Aura adalah parfum Aura, ukurannya 35 ml dan harganya 350.000. Kenapa mahal? Karena ada kualitas, itu aja. Dan kalau mau pesan silahkan pesan di sini atau cek kolom deskripsi, kalian akan masuk ke mini link. Nah, linknya itu nanti ada website kecil, kalian pilih yang paling bawah. Karena nomor konsultasi dan nomor untuk Le Aura itu berbeda. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga sehat selalu buat kalian dan aku harap pertumbuhan kita, baik cinta, keuangan itu selalu positif. Oh iya, aku lupa. Satu lagi nih teman-teman ya. Ini adalah nama-namanya. Kalau kalian yang tidak tonton sampai habis berarti akan tidak kelihatan namanya. Ya, ini namanya. Orang-orang yang mungkin pasti bertemu fisik dengan kamu. Ini. Terima kasih. See you next. Assalamualaikum. Bye-bye.